Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtasatuha wa kullu muhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah salat subuh Masjid Umar bin Khattab yang semoga kita seluruhnya diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan syariat Islam, syariat yang Allah berikan kepada kita untuk kita jalani. Jamaah sholat subuh dan juga para pemirsa yang dirahmati Allah, kesempatan menggantikan Ustadz Somantri yang udzur tidak bisa hadir di majelis ini. Kita doakan, menurut informasi beliau asam uratnya naik sehingga kesulitan untuk hadir di sini. Semoga Allah sembuhkan dan juga dengan sakitnya Allah ampuni salah dan dosanya. Begitupun kita seluruhnya, semoga juga selalu Allah ampuni salah khilaf dosa kita dan juga Allah pahalai amal-amal kita sekecil apapun. Jamaah rahimakumullah, para ustadz dan termasuk guru-guru saya pernah menyampaikan, jika kalian dalam pengertian di sini adalah murid-muridnya yang mayoritas atau semuanya itu beragama Islam, yakini bila Allah bila Allah masih memberi umur pada kita, kapanpun, bulan apapun, itu yakinilah kemungkinan dua hal. Yang pertama, mungkin amal kita belum cukup untuk memasuki surga Allah, karena diantaranya syarat masuk surga itu berdasarkan timbangan-timbangan amal kita. Bila timbangan amal baik kita lebih berat daripada buruknya, maka Allah akan memasukkannya ke surganya. Sehingga dengan diberi umur ini, kita diperintahkan untuk menggiatkan beramal ibadah, baik itu amaliyah-amaliyah yang wajib maupun yang sunnah. Kemudian juga kemungkinan yang kedua, kemungkinan dosa yang pernah kita lakukan itu
belum mendapatkan ampunan Allah. Sehingga kita perlu melakukan amal-amal kebaikan, dan amal-amal kebaikan itu pada umumnya adalah di samping dipahalai juga akan mengampuni, akan menggugurkan kesalahan-kesalahan kita. Satu contoh ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah. Hadis saja yang mudah, man soma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapapun yang berpuasa di bulan Ramadan dasarnya iman dan mengharapkan pahala Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Berarti dosa-dosa yang lalu itu bila tidak melakukan puasa mungkin belum diampuni oleh Allah. Begitupun hadis yang berikut, mangqoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapapun yang melakukan sholat malam di bulan Ramadan, maka kalau dasarnya itu iman dan mengharapkan pahala, maka dengan sholat itu Allah akan mengampuni dosa-dosa yang lalu. Dan ayat ataupun hadis yang membicarakan masalah pengampunan dosa itu bukan hanya di bulan Ramadan. Kapanpun kita puasa, kapanpun kita melakukan sholat, asal dasarnya itu iman dan mengharapkan pahala, maka akan Allah ampuni dosa-dosa kita. Sehingga bila kita simak nasihat guru-guru saya, mungkin juga guru-guru para jamaah rahimahullah, ini benar, artinya bila kita masih hidup mau melakukan amal kebaikan, maka dengan amal-amal kebaikan itu Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Adapun jamaah rahimahullah, yang berikut memang bisa jadi orang itu ahli ibadah, bisa jadi orang itu ahli maksiat, tetapi kalau memang Allah merahmati, Allah memaklumi kesalahan yang dilakukan itu, bisa jadi orang yang berbuat salah dan timbangannya belum memenuhi syarat untuk dimasukkan di surga Allah, dengan rahmat Allah bisa saja semuanya akan Allah masukkan di surganya. Bagaimana kalau ternyata itu bukan murid-murid guru-guru atau mungkin bukan orang Islam yang kemudian diwafatkan oleh Allah? Ini kemungkinannya juga bisa. Kalau orang itu masih dihidupkan oleh Allah, mungkin kemaksiatannya tak henti-hentinya, sehingga akan tambah dosa dan kesalahannya, maka kemudian Allah wafatkan. Kalau dibiarkan hidup panjang, mungkin kemaksiatannya, kejahatannya akan enggak henti-hentinya, maka kemudian diwafatkan oleh Allah, tentu saja dengan rahmat Allah agar dosanya tidak semakin banyak. Jamaah, berkaitan dengan itu, kesempatan pada pagi hari ini yang ingin saya sampaikan, Allah Subhanahu wa ta'ala itu berfirman, fa'idha farogta fansob, apabila engkau sudah melakukan sesuatu perbuatan, maka lakukan perbuatan yang lain. Jamaah rahimahullah, jamaah sudah menunaikan ibadah Ramadan dengan amaliyah-amaliyah yang lain, dengan puasanya, dengan baca Al-Qur'annya, dengan infak sedekah dan sebagainya. Ini dengan ayat faida farogta fansob wa ila rabbika farghab, jangan merasa cukup, jangan merasa merasa cukup ya. Kenapa tidak boleh merasa cukup? Ayatnya jelas. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbagai pengetahuan yang sebelumnya tidak diketahui, yakni
waktu Allah mengangkat Nabi Muhammad menjadi utusan Allah, menjadi Rasulullah dengan diturunkannya surat Al-Alaq, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Sapotong-potong, alamal insana malam ya'lam, Allah mengajarkan berbagai hal yang belum diketahui sehingga Rasulullah mengetahui berbagai hal. Namun kemudian ayat yang turun berikutnya, kalla innal insana layatgha. Kalla, diingatkan, sungguh kebanyakan orang-orang itu menjadi rugi, menjadi cilaka, menjadi sengsara itu lantaran merasa cukup. Contoh, merasa sudah cukup datang ke masjid di bulan Ramadan, maka setelah akhir Ramadan nggak mau lagi ke masjid. Ini satu contoh yang orang itu nanti akan merugi. Kenapa? Perintahnya Allah itu hatta ya'tiyakal yakin, ibadah itu sampai kematian. Jadi selagi masih hidup terus beribadah untuk nambah kebaikan, untuk melebur berbagai kesalahan-kesalahan. Sehingga kalau sampai orang itu merasa cukup, tidak mau ke masjid lagi, tidak mau puasa lagi, tidak mau sholat lagi, tidak mau bersedekah lagi, serta yang lain-lain, maka itu nanti mengakibatkan hari-hari setelah Ramadan tidak dilakukan dengan kebaikan-kebaikan, itu yang akan menjadikan kerugian. Untuk itu jamaah rahimakumullah, faida farokta fansab ila rabbika farghab, Allah masih memberikan kesempatan bagi yang mau. Hukumnya tidak wajib, hukumnya sunnah. Apa itu? Di antaranya puasa sunnah. Puasa sunnah yang terkenal di bulan Syawal adalah puasa Syawal, atau orang sering menyebut Syawalan. Yang disebut Syawalan itu puasa 6 hari setelah menyelesaikan puasa Ramadan. Nah, kata-kata menyelesaikan puasa Ramadan kemudian puasa Syawal ini menurut ulama, jumhur ulama mengatakan bahwa sebaik-baiknya bagi mereka yang di bulan Ramadan itu sakit atau dalam perjalanan yang kemudian menyebabkan orang itu tidak berpuasa atau berbuka, maka di bulan Syawal itu supaya disempurnakan puasa Ramadannya, termasuk ibu-ibu, kaum wanita yang berhalangan karena menstruasi atau faktor yang lain. Kemudian kalau ingin puasa Syawal bagaimana? Baiknya itu diqodho lebih dahulu, summa baru kemudian puasa sunnah Syawalnya. Walaupun juga ada pendapat yang lain, ini boleh karena Syawal itu tidak ada lagi di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram serta yang lain-lain, maka untuk menyempurnakan itu masih ada kesempatan selagi belum datangnya Ramadan. Silahkan membayarnya itu kapan saja. Syawal diprioritaskan untuk Syawalan 6 hari, utangnya nanti dibayar setelah bulan Syawal, itu juga boleh. Ada juga yang mengatakan andai kata tahun itu pun juga belum bisa diselesaikan, ada pendapat ulama yang mengatakan yang terpenting hutang puasamu itu jangan sampai engkau bawa sampai mati. Artinya kapan saja boleh kalau memang itu belum mampu untuk melakukan. Tapi ingat, belum tentu kita
itu umurnya sampai kapan kita nggak tahu, maka seyogianya ya cepat-cepat dibayar. Nah, ada yang memberi motivasi lagi, orang nanti bisa mengamalkan mengqadha itu sekaligus mendapatkan pahala sawalan. Ini tentu saja ini yang saya kurang seret kalau menggunakan logika, tapi kalau menggunakan pendapat ulama memang itu bukan kelas saya, karena ulama pasti hebat sekali. Satu contoh begini, bila puasa itu Syawal itu diniati untuk juga mengqadha, qadhonya itu terbayar, puasa sunnah Syawalnya akan terbawa. Kenapa? Itu dilakukan di bulan Syawal. Ada yang mengatakan lagi kalau itu bertepatan dengan hari Senin, maka puasa Senin yang biasa dilakukan dapat pahalanya, kemudian puasa Syawalnya juga ke bawah, itu katanya itu multi pahala. Bila dilakukan itu kemudian Seninnya itu bertepatan dengan Yaumul Bid seperti hari ini, tahun ini atau bulan ini, jamaah Rasulullah, Yaumul Bidnya itu hari Sabtu, Ahad, Senin. Sehingga kalau Senin itu puasa itu katanya multinya itu 3, puasa Syawalnya, puasa Seninnya, puasa Yaumul Bidnya, jadi 3. Ini andai kata kita mau seperti itu, silahkan. Yang terpenting tidak ada kebaikan yang tidak dipahalai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu tentang pengertian puasa-puasa itu yang seyogianya kita lakukan. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memsunahkan puasa-puasa sunnah? Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, puasa-puasa yang dilakukan baik itu di bulan Ramadan, baik itu berkaitan dengan Senin Kemis, kemudian berkaitan dengan puasa Daud, sehari puasa sehari berbuka, kemudian puasa Yaumul Bid, nanti puasa sebentar lagi puasa Arafah menjelang Idul Adha, kemudian puasa Asyura, serta yang lain-lain ini tetap mempunyai manfaat hikmah yang sangat besar sekali. Hikmahnya ada 4, kemudian manfaatnya, kabar gembira bagi yang melakukan juga ada 4. Insya Allah ini saya sampaikan secara singkat. Yang pertama, dengan puasa yang dilakukan kapanpun, ini puasa sunnah itu akan menjadi penyempurna puasa wajib kita yang ada kekurangannya. Seperti halnya orang yang barangkali sholatnya kurang bagus karena memang tidak ada satupun yang dikatakan oleh Rasulullah sholatnya itu bisa 100% khusyuk atau fokus, maka akan menjadi sempurna dengan sholat sunnah. Sholat sunnah sebelum fajar pahalanya besar sekali, manfaatnya besar sekali untuk menyempurnakan sholat subuh kita yang kurang bagus, mungkin tertinggal takbiratul ihramnya imam, mungkin tertinggal yang lain-lain atau menjadi masbuk, itu akan menjadi dianggap sempurna karena ada sholat sunnahnya, entah itu nanti sholat suruknya, sholat tahiyatul masjid, sholat rawatibnya, serta sholat-sholat yang lain. Maka puasa pun akan menjadi sempurna dengan puasa-puasa sunnah. Jadi puasa sunnah itu akan menyempurnakan, melengkapi bolong-bolongnya, kurang-kurangnya di waktu kita melakukan yang wajib. Kemudian yang kedua, jamaah rahimakumullah, puasa itu hikmahnya itu akan menumbuhkan keikhlasan kita. Keikhlasan berbagai amaliyah kita akan muncul dengan melakukan puasa. Kenapa? Puasa itu hanya dirinya yang tahu dan hanya Allah yang tahu. Maka dengan melakukan seperti itu, amal-amal yang dilakukan di luar puasa juga akan dilakukan dengan penuh keikhlasan.
Kemudian hikmah yang kedua, orang itu atau kita atau siapapun yang melakukan puasa itu akan menjadi muraqabah, menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dalam hadis qudsi itu diantaranya orang itu melakukan tidak makan, tidak minum di siang hari dan juga tidak melakukan hubungan suami istri itu karena Allah, maka orang itu betul-betul dekat dengan Allah. Kalau sudah dekat dengan Allah, tentu saja ya akan berbeda dengan orang yang jauh dengan Allah. Kemudian yang ketiga, kedermawanannya akan muncul, kedermawannya akan tumbuh. Kenapa? Orang merasakan betapa haus, betapa laparnya, betapa lesunya orang yang sedang berpuasa itu, sehingga akan memunculkan simpati, empati pada orang yang kemungkinan lapar, kemungkinan haus, kemungkinan letih dan lain sebagainya, sehingga Allah akan tumbuhkan dalam hatinya itu kepedulian sosial. Kepedulian sosial bukan sekedar memberikan sedekah, memberikan nafkah, memberikan makan dan sebagainya, tapi nantinya insya Allah sama rahimahullah yang senantiasa puasa sunnah itu nanti akan Allah berikan kepedulian yang lebih tinggi lagi, apa? Mau dan diberikan kemampuan untuk berkurban. Berkurban nanti di jatuhnya insya Allah tahun ini itu Jumat Wage tanggal 10 Dzulhijjah bertepatan dengan 6 Juni 2025 insya Allah nanti ada Idul Adha, dan Idul Adha itu diberi kesempatan 4 hari. Hari pertama barangkali belum bisa menyembelih hewan karena memang duitnya belum cair, belum dapat dan sebagainya, kasih waktu di 11 Dzulhijjahnya. Itu pun belum bisa diberi kesempatan pada 12 Dzulhijjahnya. Kemudian yang berikut diberikan kesempatan itu pada tanggal 13 Dzulhijjahnya. Nah, ini kesempatan yang seperti itu tentu saja nanti akan muncul dengan puasa sunnah yang kita lakukan untuk melengkapi puasa Ramadannya. Kemudian yang berikut jamaah rahimakumullah, di samping itu dengan kedermawanan itu juga akan muncul keutamaan yang lain. Keutamaan yang lain apa? Dari segi fisik insya Allah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan puasa Allah menggunakan wa antasumu khairul lakum. Kata-kata sebelum wa antasumu, jika engkau mau berpuasa, itu ditujukan pada orang betul engkau sedang bepergian, betul sedang sakit, tapi kalau kamu memang mau melakukan puasa dengan catatan penyakitnya tidak semakin berat, perjalanannya tidak semakin berat lantaran berpuasa, tetap berpuasa itu lebih baik bagi dirimu. Berarti dengan puasa itu akan membawa kebaikan fisik maupun yang lain-lain. Saya hubungkan sedikit sama rahmatullah. Maaf berulang kali maaf ini. Contoh nih, perokok berat itu kalau mau berpuasa pasti akan berhenti untuk tidak merokok selama berpuasa. Berapa jam? Ya bisa jadi 11 atau sampai 14 jam ya, di daerah tertentu bisa 14 jam yang biasanya sudah bisa merokok beberapa batang atau beberapa kali. Dengan berpuasa itu insya Allah kalau mau melanjutkan akan mudah untuk berhenti untuk tidak merokok. Saya dengar itu Ustadz Firanda itu lucu, kadang-kadang orang diberikan kemampuan untuk tidak bisa untuk bisa menahan tidak merokok sampai lama sekali, tapi begitu berbuka justru melakukan kemakruhan. Berbuka itu mendahulukan itu katanya itu kebaikan tapi ditutup dengan kekurang baikan, artinya kemakruhan.
Ini yang mengatakan tuh untuk Ustadz Firanda. Dan ini kalau kita melihat yang lain-lain, dari tulisan yang ada di bungkus rokok aja sudah jelas sekali. Seperti apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tulisan jelas, transparan. Kenapa? Produsen rokok itu betul-betul tahu akibat dari seperti itu. Maka kembali lagi saya mohon maaf seperti ini, yang jelas mau berpuasa itu sudah bisa menahan itu. Belum yang lain-lain. Usus kita, perut kita yang tak henti-hentinya mengunyah ya di dalam perut, mengolah makanan yang dengan pencernakannya itu tak henti-hentinya. Dengan berpuasa berarti ada istirahatnya, dan istirahat yang usus itu tetap bergerak serta melakukan aktivitas, maka justru lemak-lemak yang ada di situ nanti akan termakan sehingga akan menjadikan sehatnya. Banyak sekali manfaat yang bisa diambil. Itu saja zaman yang saya sampaikan, kurang buntut, hanya menggantikan, nggak membawa catatan, tapi insya Allah apapun yang kita lakukan, kalau itu perintah Allah dan perintah Rasulullah, contoh Rasulullah, pasti yakin ada manfaatnya, baik secara fisik maupun non fisik. Pasti bermanfaat untuk dunianya dan pasti bermanfaat untuk akhiratnya. Demikian, mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.